Hai guys, jumpa lagi di Bisikan Hati, bincang asik dengan hati. Bintang tamu kita kali ini sangat spesial. Mau tahu siapa dia? Lanjut. Halo. Halo Eda. Aku manggil Eda aja kali ya. Silakan. Eda Emetikra Simbolo. Ya benar. Apa kabar Eda? Kabar baik dan sehat Edaku sayang. Sekarang sibuk apa sih? Kita sibuk di beberapa kegiatan, tapi lebih sibuknya spesifiknya di seni dan budaya Batak. Oh iya, Eda punya sanggar ya? Ya benar. Nama sanggarnya itu Sanggar Seni Budaya Gok Asi. Gok Asi. Gok Asi, penuh kasih. Penuh kasih ya? Penuh kasih. Oh, itu dari tahun berapa deh? Itu berdirinya dari tahun 1990. 1990. Iya. Wow. Dan Sudah cukup lama juga. sudah ya? cukup lama. Iya ya. Jadi Eda di situ mengajar juga. Mengajar juga, mengajarkan tentang aksara Batak, tentang menari ala Batak yaitu manortor. Dan kita mendidik anak-anak itu untuk lebih menyenangi, meminati bidang musik tradisional Batak Iya. gitu. Karena memang aksara Batak ini udah nggak banyak kayaknya deh yang tahu gitu, ya kan? Ya benar. Jadi atas dasar kita buka Sanggar Seni Budaya Gok Asi, di sini kita menggebrak kembali, menarik minat anak-anak untuk mencintai aksara Batak, aksara etnis masing-masing, untuk boleh dipakai lagi. Iya. Karena betul, sekarang betul. kurikulum juga kan udah namanya mengentalkan Iya. yang namanya muatan lokal, Iya, iya. bahasa daerah masing-masing. Jadi saya berperan untuk pendidikan aksara Batak. Saya ingin anak-anak tunas bangsa Batak itu mengetahui, mempelajari, mencintai dan melestarikan Iya, betul. aksara Batak tadi untuk diri sendiri terlebih, untuk yang halayak ramai juga begitu. Udah berapa banyak anggota di Gok Asi? Oke, keanggotaan di Sanggar Gok Asi itu sekitaran 84 jiwa. Wow, banyak banget. Nah, kenapa? Karena kita menampung anak-anak itu mulai dari basis umur 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun kita sudah harus mendidik mereka dari Oh. karakternya. Ada kesulitan nggak sih mendidik anak 1 tahun, Dak? Oh, kalau kesulitan banyak, tapi kita buat aja itu kita ubah menjadi ajang kita nikmati. Iya, iya, Segala iya. sesuatu pekerjaan itu kan Eda harus kita nikmati. Iya, Dan betul. saya bersama tim pengurus kita sepakat untuk menikmati profesinya kita, mengubah anak-anak itu, mencintai mereka, mengajak mereka, dan kita pengen tahu apa maunya. Iya. Nah, tapi kita harus tahu dari mereka kan usia 1 tahun nih. Iya, Usia 1 tahun hanya mereka butuh bermain. Dalam bermain itu mereka harus kita didikkan lebih dini tentang sopan santun, ramah tamah, etika, dan dibungkus dalam sebuah kata Itu luar biasa itu. loh. Dari sejak 1 tahun tuh anak-anak sudah diajarkan untuk Ya. mencintai budayanya, Iya, benar. mendidik mereka untuk melestarikan budayanya. Wah, keren sekali itu Eda. Ya. Nah, itu ada berapa orang pengajarnya, Dak? Untuk 80 orang Untuk loh. 80 orang saya terus ada beberapa pelatih, ada 5 orang, tapi saya libatkan seluruh orang tua untuk bersama dengan saya melatih mereka. Oh, I see. Wow. Kita harus punya trik. Kalau jumlah mereka ada 84 jiwa, mendidik mereka 1/10 orang itu kan tidak ada hal-hal yang mustahil. Iya. Nah, jadi saya secara keseluruhan mengajak seluruh orang tua, melibatkan orang tua terlibat dalam mendidik mereka tadi, mendidik karakter, mengajari mereka mencintai seni budaya, aksara Batak, terlebih attitude mereka karena masih usia 1 tahun. Iya, keren. Gitu. Kalau batas umur tidak maksimalnya tidak ditentukan, Dak? Tidak sampai orang tua sekalipun, ayo kita didik. Orang tua juga ada. Ayo, yang sudah ada ubahnya, mereka bertanya, saya kan tidak tahu manortor yang sebenarnya, saya tidak tahu yang namanya mangebas yang sebenarnya. Ayo, siapa yang belajar, ayo kita latih, ayo kita ajari, karena belajar itu tiada batas. Wow, Gitu. keren. Terus penghargaannya apa saja yang sudah diraih oleh Sanggar Gok Asi ini, Dak? Atau pernah sampai lintas mana nih Gok Asi ini sanggarnya? Oke, kalau di beberapa puluh tahun yang lalu mungkin udah sampai ke tingkat provinsi, tingkat nasional lah ya, untuk nasional. Tapi untuk di sanggar yang saya rintis ini masih kita tingkat daerahnya.
Nah, kenapa? Karena untuk tingkat provinsinya kita mentoknya di orang tua atas dasar izin, kan kejauhan-kejauhan. Namun kalau tawaran yang datang untuk kita pertunjukan nih dari luar negeri sudah, dari Kanada sudah menawarkan, dari Eropa itu yang dari Prancis sudah menawarkan. Tinggal kita menunggu kebaikan alam aja untuk mengabulkannya gitu loh, Eda. Dan sudah tampil di mana aja nih Sanggar Gokasi ini? Saat tampil di beberapa event, salah satunya kemarin pas untuk menyambut kedatangan Bapak RI kita, Bapak Joko Widodo, kita tampil untuk menghibur di sebuah hotel di Tuk Tuk Siadong. Wah, keren. Dan sekaligus kita menghibur Bapak Kapolda Sumatera Utara bersama rombongannya. Wow. Gitu. Guys, pengen tahu keseharian dari Eda Emetikra Simbolon? Kita lihat video ini. Emetikra Simbolon adalah seorang pegiat seni dan budaya yang berasal dari Kabupaten Samosir. Dia memiliki sanggar seni yang dikenal dengan nama Gokasi, yang berfokus pada pembinaan anak-anak Samosir sejak usia dini, hingga orang tua, dalam hal manortor dan mempelajari aksara Batak. Melalui sanggarnya, Emetikra berusaha melestarikan warisan seni dan budaya Batak, serta memperkenalkannya kepada generasi muda. Selain sebagai pegiat seni, Emetikra Simbolon juga memiliki keahlian sebagai seorang tabib. Dia memiliki pengetahuan tentang obat-obatan tradisional, dan mampu menyembuhkan penyakit dengan menggunakan metode-metode alami. Selain itu, Emetikra juga dipercaya memiliki kekuatan supranatural, yang digunakannya dalam proses penyembuhan. Dengan komitmen dan dedikasinya terhadap seni, budaya, dan kesehatan, Emetikra juga memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Kabupaten Samosir. Tujuannya adalah untuk mewakili aspirasi para pelaku seni dan budaya, dan berharap dapat memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan mereka, serta mempromosikan keberagaman seni dan budaya lokal di tingkat nasional. Nah, lanjut nih, Dak. Selain sanggar itu yang tadi Eda ceritakan, kayaknya ada 2 aktif di pengobatan alternatif ya, Dak ya? Oh iya benar, di pengobatan alternatif tradisional. Itu dong, Dak, itu kayak mana sih? Kayaknya seru juga nih. Boleh cerita di pengobatan tradisional alternatif ini. Dibilang gampang ya susah, dibilang susah ya gampang. Yang jelas saya lebih mudah daripada, maaf cakap dikatakan, dari seorang yang lulusan kedokteran. Kenapa? Saya kan tidak belajar, saya tidak menimba ilmu, saya tidak mendapatkan ijazah. Jadi ada punya kemampuan seperti itu bagaimana, Dak? Nah, saya punya ilham. Ilham dari diawali dari mimpi. Tahun berapa lah itu, Dak? Tahun di 15 tahun yang lalu. Wow. Tapi di saat saya duduk di bangku kelas 4 SD, saya sudah bisa mengobati orang dengan media apa yang ada di sekitar saya. Misal dengan tanah, ya saya oleskan tanah ke badan pasien, ya sembuh. Dengan air, ya ayo. Wow. Semua sembuh. Karena kan seluruhnya atas dasar izin Tuhan gitu. Sang Pencipta kan yang udah menciptakan untuk dikembangkan, untuk kita aplikasikan kepada sesama. Apa saja sih? Berarti kan kalau pengobatan tradisional kan dia dari alam ini ya? Iya, dari alam. Itu obatnya apa saja, Dak? Atau dia bisa menyembuhkan apa saja gitu, penyakit apa saja? Oke, akan saya jawab lagi. Kita menggunakan bahan bakunya, bahan dasarnya dari dedaunan dan rempahan. Dedaunan mungkin bisa saya ambil secara gratis, tapi untuk rempahan kan kita beli. Nah, untuk penyembuhan penyakit, seluruh penyakit mungkin bisa kita tangani, bisa kita sembuhkan, kecuali 2 jenis penyakit, yaitu AIDS dan kanker darah seri B. Di luar itu bisa semua? Di luar itu semua bisa, jadi kita melayani medis dan non medisnya gitu. Dan sudah banyak juga pasien yang sembuh ya, Dak ya? Puji Tuhan, puji syukur sudah banyak. Karena apa? Selama saya membuka pengobatan, pengobatan kita sudah menjadi dibilang apa ya, dalam dan luar negeri sudah. Pasien kita dari Singapura yang kena kelenjar getah bening sudah, yang stroke sudah, asam urat sudah, saraf terjepit sudah. Jadi yang namanya keluhan goutnya juga sudah. Wow, tadi Eda bilang dari luar negeri, terus cara mengobati Eda datang ke sana gitu? Karena itu adalah merupakan penyakit keluhan medis, jadi pasien kita undang datang ke tempat kita gitu. Oh, di mana Eda buka prakteknya? Oke, kita buka prakteknya di Jalan Pantai Gokasi, Desa Cinta Damai, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Oh, berarti di sini ada ya? Di sini. Oh, oke.
Oke. Nah, di sini. Jadi kalau orang mau berobat datangnya ke sini Iya. dong, ke Sanggar. Iya, ke sekretariat Sanggar boleh, karena antara sekretariat Sanggar dengan domisili untuk tempat kita untuk mengobati adalah di satu lokasi yang sama. Waduh, Eda luar biasa. Mau tangan Ibu udah seorang pengajar juga, ngajar toto, aksara Batak, Ya. pengobatan alternatif Ya. lagi. Wah, luar biasa. Terus kira-kira kenapa Eda memilih untuk di jalur alternatif ini? Ya, Tradisional ini? ya, karena ini sebuah keajaiban, sebuah talenta atau ilham tadi. Jadi saya lebih fokus di situ karena kan ini sudah anugerah hadiah alam kepada saya yang harus saya timbal balik, saya hargai, saya hormati, saya apresiasi dengan sedemikian rupa dengan caranya saya gitu. Oh, oke. Nah, penyakit apa yang pasien tuh pernah sembuh yang sangat berat lah gitu, yang kayaknya dia tuh susah lah sembuhnya, tapi begitu datang kepada Eda, ya puji Tuhan sembuh tuh apa? Gitu. Oke. Kalau untuk dari segi keluhan medis, Iya. mungkin stroke. Karena stroke itu kan mungkin terjadi pada pasien pada udah tahunan. Jadi kita juga harus butuh proses 1 atau 2 bulan. Tapi saya kasih target untuk pengobatan dia khusus hanya keluhan stroke, wajib 1 bulan bisa normal kembali. Itu artinya datang terus ya? Datang atau rawat inap. Kita sediakan tempat untuk rawat inap. Oke. Jika keluhannya itu sudah parah, kategori di rumah medis itu adalah di stadium 4 atau 3, itu wajib kita rawat inapkan. Jadi seluruh keluhan yang butuh untuk rawat inap, kita inapkan. Misal kanker, misal tumor, kanker payudara, Iya. itu harus kita butuh inap. Kalau udah ukurannya besar Tapi seperti itu. kalau sudah stadium yang agak parah, agak sulit juga ya? Agak sulitnya sih tidak ada sulit, kita hanya kesulitan di masa pengobatan aja. Oh. Kita butuh masanya. Kalau kesulitan tidak ada. Oh. Bersyukurnya untuk menangani seluruh keluhan, medis non medis nggak ada keluhan, nggak ada kesulitan kecuali di prosesnya aja, di waktunya Luar aja. biasa. Aduh, seru banget nih, kita minum dulu dah. Ayo, boleh. Nah, selain pengobatan alternatif tradisional tadi Iya. dan Eda juga sebagai pengelola dari Sanggar, Ya, kayaknya Eda juga ini ya berkecimpung juga nih di dunia politik. apa tuh? Iya benar, makanya saya bilang tadi seluruh yang datang ke saya adalah anugerah dan hadiah dari alam. Begitu juga berkecimpung di dunia pemerintahan politik, saya juga mendapat tawaran, bukan saya menawarkan diri. Iya. Saya mendapatkan tawaran untuk naik, untuk maju, untuk melibatkan diri. Ayo, Oke. bagi saya kesempatan itu tidak datang 2 kali. Iya. Hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik ya, Da ya. Tentunya kesempatan berbuat baik dan berbuah baik. Wah, luar Iya. biasa. Jadi kenapa Eda memutuskan untuk masuk ke dunia politik nih, Da? Karena kan Sanggar budaya ya, ada Ya. budaya dan Ya. juga pengobatan tradisional kan itu kan hal yang jauh gitu dengan Ya. dunia politik. Bagaimana bisa ingin terjun ke dunia politik Oke. ya? Bagaimana bisa itu karena kecintaan saya juga dari tahun diawali dari tahun 2005. Diawali dari kecintaan saya di dunia bisnis, masuk ke dunia perpolitikan, terus saya mencintai dunia pemerintahan gitu. Jadi bila mana di bidang saya di seni budaya tidak terganggu akan dunia perpolitikan saya, pemerintahan, why not? Iya. Ambil aja, kesempatan tidak datang 2 kali. Iya. Oke, wah luar biasa nih, Da. Nah, aku balik lagi yang ke Sanggar tadi, Da. Kayaknya Eda baru-baru ini syuting ya, ada syuting juga ya seni Iya, budaya ya. iya. Itu apa tuh, Da? Itu keren banget loh. Karena aku lihat ininya, video teasernya tuh, wah. Itu kerjasama dengan Kemendikbud ya? Iya, Kemendikbud. Oh. Kemendikbud itu kerjasama dari dinas Kemendikbud dan kreatifnya juga dinasnya. Kita diajak mereka mencari pemeran figuran itu yang benar-benar kalau boleh kompatibel dengan kesehariannya kita. Iya, itu Batak Banyuwangi bukan ya? Beda lagi? Iya,
banyak Batak Banyuwangi. Di situ kita syuting satu skenario, satu adegan. Kenapa? Itu kan kolaborasi namanya, Eda. Iya. Tapi kenapa harus Banyuwangi sih? Karena tawaran dari Banyuwangi duluan yang datang, menawarkan, ayo kita sama-sama menaikkan akar budaya kita. Apa korelasinya Batak dan Banyuwangi? Tidak ada korelasinya. Korelasinya banyak. Karena apa? Mereka kan lenggak-lenggoknya sama, adabnya sama, adatnya banyak bersamaan. Oh iya? Ya, antara adab dan adat Banyuwangi, Batak itu banyak bersamaan. Misalnya ada. Nah, misalnya dari lenggak-lenggoknya, Lenggoknya tadi. dari tutur bahasanya, melayani kita sesama, harus ramah tamah. Iya. Kita menjunjung tinggi namanya attitude. Iya. Kita bangga dengan apa yang udah leluhur kita dari awalnya ciptaan mereka, yang mereka karya mereka itu, ya itu kan itu yang kita lanjutkan. Jadi korelasinya adalah di saat Banyuwangi merasa cocok dengan adat Batak, jadilah syutingnya. Ada di situ perannya apa? Peran di syuting itu adalah sebagai si Baso Nabolon, atau dalam pengertian kita yang sekarang adalah bidannya. Iya, aku merinding loh waktu nonton video itu. Ya, karena itu kan kisah mengangkat terjadinya patung si Gale-Gale dari berbahan kayu. Gitu. Waduh, ini harus ditonton juga Iya, ya. udah. Iya, biar tahu juga kan. Iya, jadi saya di situ pemeran utamanya sebagai si Baso Nabolon, sebagai bidan untuk mengobati anak daripada raja yang telah meninggal tadi. Tapi kita gagal mengobati. Kenapa? Karena mungkin itu udah hukum dan pengaturan dari Tuhan, bahwa semua atas izin Tuhan. Apa yang udah menjadi rancangan ketetapan Tuhan itu kita tidak boleh bantahkan. Jadi tidak ada kekuatan kita yang lebih kuat daripada pengaturan Sang Pencipta. Gitu. Ya, ini kayaknya ada korelasinya dengan pengobatan tradisional tadi ada ya. Iya, benar. Itu juga atasnya izin Ya, yang Maha Kuasa juga. ya, benar. Ya, benar. Ya, karena di setiap saya mau sudah mau terapiskan pasien kita, saya selalu panggil atas nama Tuhan saya. Karena apa? Atas seizin Tuhan semua akan terjadi. Jadi saya mengangkat filosofinya dari Nabi Musa ya. Dari Nabi Musa dia mengangkat tongkat untuk apa? Dia berdoa kepada Tuhannya. Dan Tuhan yang sama dia berdoa, sekiranya saya punya kekuatan untuk membelah lautan, untuk menyelamatkan bangsa saya juga ini pengen terjadi. Nah, Sang Penciptanya, Tuhannya bilang apa? Pentungkan saja tongkatmu, kayumu, maka lautan akan terbelah, bangsamu akan terbebas. Ya, jadi seperti perantara ya. Dari perantara. Jadi saya mengangkat obat nih. Saya sudah meracik obatnya atas dasar daunan dan rempahan tadi. Ya saya tetap angkat ke Tuhan. Tuhan, ini adalah rempahan yang saya racik. Menurut saya ini cocok untuk keluhannya ini. Iya. Misal stroke, misal serat terjepit, misal asam urat. Saya pengen Tuhan memberkati ini seperti Tuhan memberkati apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Iya. Ya, amin, terjadi. Seluruh atas izin Tuhan. Atas izin Tuhan ya. Aja, Semua atas izin Tuhan. Semua atas izin Tuhan. Kekuatan kepintaran kita itu hanya izin Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kita melakukan segala sesuatu itu kalau udah di luar dari kehendak Tuhan. Tapi kalau kata Tuhan, ini kehendak saya. Jadi sama seperti saya, Tuhan saya bisa, kata orang saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa ini. Ini rencana saya, ini maunya saya. Tapi saya harus serahkan pada Tuhan. Tuhan jadikan kehendak-Mu atas hidup saya. Nah, ada. Ya. Harapannya apa nih untuk semua yang sudah Eda lakukan? Oke, harapan saya yang bergerak di bidang seni budaya, saya tidak mau hanya saya sendiri yang berperan, tapi secara global seluruh insan pelaku seni. Ayo kita bergandeng tangan, bersatu, menyatukan hati kita, memberikan hati kita untuk lebih lagi merangkul anak-anak tunas-tunas bangsa Batak secara terkhusus
untuk boleh melatih mereka, mendidik mereka, mengajarkan kepada mereka untuk menjaga dan melestarikan apa-apa aja sih yang ada di Batak, terlebih kearifan lokalnya seperti itu. Yang belajar mencintai ya. Mencintai, harus mencintai, karena kita kalau kita hanya mencintai cukup di kita kan nggak seru. Iya. Jadi setelah kita mencintai, kita kan mengajak orang lain untuk mencintai lagi. Iya. Jadi ada kesinambungan, ada estafetnya. Iya. Dan saya juga meminta dukungan apa dari yang senior pegiat seni budaya. Ayo untuk merangkul kita yang muda milenial ini untuk memberikan hatinya lagi, gimana sih sebenarnya untuk melatih yang di bawah. Jadi kita ada draftnya. Iya. Ya, jadi kita mengikuti draftnya aja dari bawah ke atas. Jadi saling. Iya, jangan sampai hilang juga ya. Jangan Dek. sampai hilang. Kita harus melestarikan itu. Harus melestarikan, harus mencintai. Takutnya hilang di tengah nanti. Pokoknya iya, apalagi zaman sekarang kan kita sudah semakin canggih di teknologi, Iya. di objek-objeknya Iya. juga. Dan pengaruh dari luar tuh sangat besar. Kontal amat banget. Jadi itu yang tidak boleh kita lepaskan perhatian kita kepada anak-anak generasi bangsa Batak tadi. Kenapa? Misal dari penampilan, bagaimana biar orang Batak itu, anak Batak itu tidak terkontaminasi dengan budaya luar. Bahwa dari penampilan, misal dari penampilan, kategori apa yang perlu dijaga, Dak? dijaga adalah cintai kulitmu, hormati tubuhmu, karena hidup kan cuma sekali, kita mati tidak bisa hidup kembali. Nah jadi hormati kulitmu, hargai kulitmu, cintai kulitmu, ayo berpakaian sopan santun. Tunggu dulu, Dak. Hormati kulitmu kenapa? Maksudnya gimana, Dak? Ya kalau kita berpakaian seksi, Oh, karena kan kita oke. berpakaian minim. Oke. Berpakaian minim itu belum tentu yang namanya seksi. Iya. Kita berpakaian tertutup, Oh, itu oke. pasti akan disebut juga seksi. Oke. Jadi di sini juga tantangan besar, tantangan berat buat saya untuk melatih anak-anak itu fashionable boleh, tapi tetap dalam ruang lingkup ingat budayamu. Akar budaya Batak adalah yang santun. Itu yang harus kita kembangkan seperti itu. Apalagi kita tinggal di daerah Batak ya, Ya, yang kental dengan Masih adat kental. budaya, tradisi-tradisi kita, yang leluhur kita aja berpenampilan sopan, kenapa kita tidak? Kenapa kita harus keluar dari zona itu? Nggak boleh. Kita kan harus meneruskan apa tona, poda, uhum, naparjolo ke kita. Seperti itu. Jadi kita ya estafet aja, regenerasi untuk menetapkan itu, mempertahankan itu, dan tak lupa untuk mengajak mereka tetap mencintai dan menebar kebaikan-kebaikan dari apa yang ada di Kabupaten Samosir. Seperti itu. Itu dari Seni budaya. budayanya Ida. kalau dari untuk pengobatannya, Dak, pengobatan tradisionalnya sudah gimana gitu ya? Oke, untuk dari pengobatan tetap mencintai alam, mencintai yang namanya alamiah. Iya. Karena alam menyediakan semua. Karena alam sudah menyediakan, tinggal kita untuk menggerakkan badan, jiwa, semangat kita kan boleh meracik segala sesuatu itu dari alam untuk membuat kebaikan pada tubuh kita. Misalnya nih kopi, kopi kopling terbuat dari bahan baku kopi dari alam, itu udah menyediakan. Tinggal ownernya meracik sedemikian rupa menjadi bermanfaat kepada banyak penikmatnya. Menjadi saluran berkah seperti itu. Jadi saya juga mengajak seluruh kitanya, ayo go green, kembali ke alam, mencintai apa yang udah alam sediakan, tinggal kitanya mengolah dengan sebutan jangan ada kata malas. Kalau kita ada kata malas, kita akan fokus kepada yang instan-instan. Ya, untuk obat ini udah beli ini aja instan. Udah yang instan aja capek. Padahal ada yang tradisional, ada yang Tradisional. alami. Alam udah menyediakan yang alami untuk tumbuh kembang kita, untuk Benar juga sih. Ya. untuk kita fit energiknya badan Iya, kita. benar-benar. Malasnya aja nih sekarang ya. Malasnya aja, niat kita aja. Misal gini, saya mau diet nih, gitu. Saya mau diet, saya mau Saya juga. menguruskan badan. Tapi malas ngambilin daunan itu. Emang ada?
obat diet dari daunan. Dari daunan saya pakai. Wow. Saya 1 minggu berkurang 3 kilo. Kalau 2 minggu, kalau 3 minggu. Jadi saya tidak terlalu. Itu bukan pakai obat diet ya, bukan obat diet yang modern. Yang racikan instan, Iya. tidak. Oh, ini dari alam. Dari alam. Kita tinggal metik. Kasih tahu dong, boleh dong. Boleh, entar di mungkin di belakang layar kan. Di belakang layar. Oke. Ilmu itu mahal. Guys, ilmu itu mahal loh. Jadi mungkin nanti kita akan kita bantu untuk kita itu diet bukan untuk ajang kita untuk gaya, tapi untuk sehatnya Sehat juga, untuk mengembalikan badan kita kembali ideal. Betul. Seperti itu. Terus untuk di dunia politik nih, Wah. agak berat ya. Serius apa nih? Ngomong apa ya? Kalimat apa yang tepat, yang baik? Oke, salah satu gebrakan saya untuk dunia politik tadi ya, Eda ya. Dengan saya terpilihnya yang dengar-dengar nih jadi bacalek, bakal calon legislatif. Saya tidak fokus ke menangnya, tapi bila nanti juga kita memenangkan kursinya, saya akan mengapresiasi. Ayo kita mengasah kualitas SDM kita. Jangan terlalu iming-iming dengan apa yang kedepannya membuat kita rugi dan menyesali diri sendiri. Iya. Kita jangan mau berkonspirasi dengan hal-hal yang tidak baik di mata umum. Dan kita harus bergerak, tidak dengan teori. Kita harus praktekkan langsung, kita harus ke lapangan langsung. Kita tidak cukup peninjauan, tapi harus benar-benar totalitas kita berikan hati terlebih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Samosir. Mungkin khususnya pariwisata dan seni budaya kali ya. Iya, pariwisata, seni budaya, dan pertanian mungkin, dan perikanan. Ekonomi kreatif juga. Ekonomi kreatifnya. Karena banyak juga pelaku-pelaku ekonomi Ya, kreatif kita. UMKM banyak juga, termasuk saya salah satunya dari UMKM Kesehatan. Iya. Ya, jadi ya saya mau, hayo. Iya. Ini saatnya apa? Ini saatnya Samosir bergerak, bergandeng tangan untuk saling memajukan. Karena apa? Ya kan para petinggi-petinggi negara Indonesia juga kan udah menyediakan, sepertinya udah cukup baik. Tinggal tergantung kepada personalitinya saja, individunya aja. Bagaimana untuk mengaplikasikan kebaikan dari negara ini. Misal, saya yang paling kontra nih begini. Dari pusat itu ada bantuan. Sekian-sekian, misal itu kita kasih nominal. Nah, di nominal itu kan kita udah dengar akan dikasih sebegini. Iya. Yang rakyat terima sebegini. Iya. Kalau saya memohon, jangan menyunat apa yang bukan bagianmu. Iya. Jangan berlaku curang. Jangan berlaku curang. Curang itu banyak aspeknya. Curang itu udah mencakup keseluruhan tentang kualitas, kuantitas kita. Waduh, luar biasa. Iya. Aku dua loh yang aku sangat-sangat kalau tulisan tuh ku bold itu dah. Yes. Hidup adalah kesempatan. Hidup adalah Kesempatan untuk berbuat baik dan berbuah baik. Ya, karena hidup itu tidak cukup hanya berbuat, Harus berbuah. harus berbuah, harus membuahkan hasil, harus menjadi saluran berkah untuk banyak orang, bermanfaat. Diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Kenapa? Persis saya, orang sukses itu tidak dengan kekayaan, tapi kesuksesan itu di saat saya mampu bermanfaat untuk banyak orang. Itu kesuksesan versi saya. Iya. Kalau lebih saya mohon maaf. Terus yang kedua, jangan berbuat curang. Jangan berbuat curang. Karena benar. curang ini tuh banyak loh, banyak itu. Iya, iya. Banyak. Korupsi juga itu Curang, curang. Ya kebohongan curang, kan? Kebohongan curang, menipu curang. ya, komplotan curang, konspirasi curang, Ya, banyak. kecurangan. Jadi kalau saya menekankan, boleh curang, tapi jangan melakukan. Cukup kata ajak curang, tapi jangan jadi pelaku curang. Sama ibaratnya kita dendam. Dendam boleh, tapi jangan membalaskan dendam. Dendam kan sudah ada dari kata dendam, kata curang. Ayo, jangan lagi dendam. Iya. Jangan membalaskan dendam. Biarkan dendam itu ya di situ. Biarkan dia di tempatnya, di porsinya. Jadi bagi saya juga sama hal, sama judul, sama konteks seperti pertobatan.
Bertobat itu bukan dari orang yang membunuh lalu bertobat tidak membunuh. Tidak. Tapi pertobatan itu adalah apresiasinya di saat kita melakukan hal yang buruk, mengubah seluruh hal yang buruk menjadi baik. Dan tidak kita menoleh lagi kembali ke belakang. Mana sih hal buruk yang sudah saya tinggalkan? Saya mau lagi dong satu. Jangan. Totalitas tinggalkan hal buruk itu semua. Itulah disebut namanya bertobat. Luar biasa loh. Oke, senang sekali nih Eda. Wah, bincang-bincangnya seru banget nih dengan Eda Emetikra Simbolon ini. Sukses Eda buat segala cita-citanya, termasuk rencana-rencana ke depan ya. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu di acara kita ini. Oke, aku dengan senang hati. Oke, guys, itulah bincang-bincang kita dengan Eda Emetikra Simbolon. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di Bisikan Hati, Bincang Asik dengan Hati. Bye.